Selamat berjumpa, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit di dalam program pelayanan firman Pelita bagi Kakiku pada hari ini Kamis 21 Januari 2021 bersama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk menghayati apa isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk satu kesempatan hari ini. Kembali kami diizinkan untuk membuka telinga, pikiran, dan hati kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan isi hati Tuhan melalui perenungan akan satu bagian Alkitab. Oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami semua sehingga hati kami, hidup kami, Tuhan boleh isi dengan kehendak Tuhan. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar, kami memohon terang Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih, secara leksionaris renungan kita pada hari ini didasari satu bagian Alkitab yang akan saya bacakan dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 19. Yeremia 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Satu bagian yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, diberi judul Pelajaran dari Buli-buli yang Pecah. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang Beligi. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah.
Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melawatnya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat pengorbanan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan
perkataan-perkataanku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu masa di mana bangsa Israel mengalami kutukan dari Tuhan. Dan sebelum kutukan berdasarkan amarah Tuhan itu diwujudkan, Allah sudah terlebih dahulu memberitahukan rencana itu kepada Yeremia. Sang nabi mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kemarahan dan murka Allah atas umatnya. Mengapa Allah murka? Mengapa Allah marah? Apakah karena Allah tersinggung? Apakah karena Allah merasa tersakiti? Apakah karena Allah egois? Wah, tentu saja tidak. Tetapi yang pertama, karena Allah sebenarnya masih care, masih perhatian kepada umatnya. Ibu bapak saudara perhatikan baik-baik. Kapan ibu atau bapak menjadi jengkel dan menjadi marah terhadap kelakuan anak-anak ibu dan bapak? Ketika mereka bandel, ketika mereka menjengkelkan, ketika mereka susah diatur, ketika hidup mereka sakarpe dewe, kita menjadi marah. Sampai mungkin kita berteriak, "Di mana telingamu?" Bukan berarti kita tidak bisa melihat, kupingnya masih nyantel di sini. Tetapi karena kita masih care, kita masih peduli terhadap mereka, maka kita marah terhadap mereka. Betul ya? Kedua, kapan kita marah? Kapan kita jengkel? Kapan kita membentak atau bahkan mencubit, menjewer anak yang kita asuh? Ketika kita menyadari bahwa apa yang mereka lakukan pada saat itu bisa mencelakakan diri mereka sendiri. Kalau mereka bermain api, ketika mereka bermain dengan benda-benda tajam, ketika mereka bermain di daerah-daerah yang berbahaya, di tengah jalan katakanlah, kita akan marah. Jangan di situ. Taruh itu pisaunya. Mama sudah ngomong jangan mainan api. Itu wajan panas loh ya. Jangan dipegang aja. Tuh kan, melonyot tangannya.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, itu bentuk ekspresi dari kepedulian kita ketika kita melihat apa yang dikerjakan, dilakukan oleh anak-anak itu membahayakan diri mereka sendiri. Itu pula sebenarnya yang menjadi kemarahan dan murka Tuhan. Tuhan melihat bahwa apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat Allah, orang-orang Yehuda itu keterlaluan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan hidup sebagai umat Allah. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak mempedulikan kehadiran dan kepedulian Allah terhadap mereka. Dan bahkan mereka melakukan penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain itu dengan mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Yehuda itu saling menggigit, saling membinasakan, saling mencelakakan satu dengan yang lain. Sungguh miris kalau kondisi seperti itu disebut sebagai umat Allah. Dan oleh karena itulah Tuhan marah. Pada ayat yang terakhir yang kita baca tadi, Nabi Yeremia menyerukan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku, yaitu Tuhan Allah Israel, akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku." Mereka tidak mempedulikan kepedulian dan kehadiran Tuhan, firman dan kehendak Allah atas hidup mereka. Dan mereka hidup mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, dan tentu saja Tuhan melihat itu akan mencelakakan diri mereka sendiri. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, yang menarik adalah mengapa Allah menyampaikan rencananya itu terhadap Yeremia. Mengapa Allah mengungkapkan isi hatinya itu kepada sang nabi? Allah mau supaya sang nabi memberitakan rencana Allah, isi hati Tuhan itu kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Allah mau supaya umatnya berbalik kepadanya. Allah mau supaya umatnya kembali memiliki hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang harmonis, di mana Allah hadir sebagai raja dan umatnya hadir betul-betul sebagai umat Allah yang mentaati kehendak sang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu Tuhan Allah semesta alam. Itu kerinduan
isi hati yang terdalam yang ada di dalam hati Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, bukankah kita semua juga memiliki label, panggilan, sapaan, dikenal sebagai umat Allah, umat yang beriman kepada Tuhan. Adakah kita telah menjalani kehidupan kita sesuai dengan bagaimana orang mengenal kita? Apakah pikiran-pikiran kita, ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita sudah mencerminkan hidup sebagai umat Allah? Atau jangan-jangan orang akan bersuit, orang akan mencibir, orang akan mengolok-olok, orang akan berseru, "Walah, ternyata wong Kristen niku ya padha wae to. Senengane ngapusi, senengane ngegibah, senengane nyolong duit, senengane ngelek-ngelek tonggo, dan lain sebagainya." Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, mari kita tunjukkan we are the people of God. Kita adalah umat Allah. Tunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dengan kualitas kehidupan mereka yang tidak mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu dan sadar kami lemah dan terbatas. Seringkali pikiran, perkataan, dan perbuatan kami adalah perkara-perkara yang justru menunjukkan keterbatasan, kelemahan, dan bahkan kedagingan dan keberdosaan kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Tetapi seiring dengan kesadaran tersebut, kami juga memohon tangan kasih Allah menopang dan memampukan kami untuk terus melangkah, menjalani kehidupan yang tidak mudah untuk kami jalani dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga betul-betul kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup akan Engkau Allah kehidupan yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami dan mampukanlah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat berkarya, selamat melanjutkan kehidupan sebagai umat Allah. Biarlah di dalam berkat Tuhan, Ibu Bapak Saudara boleh hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Amin.